Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Alfian Agung Kurniawan, SPD, akan menyampaikan tentang materi vektor. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian vektor dan yang lainnya. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasannya. Yang pertama, panjang vektor. Panjang vektor itu dilambangkan dengan tanda nilai mutlak. Di dimensi 2 atau R pangkat 2 panjang vektor, misalkan vektor A kita punya dinamakan A1, A2, atau bisa ditulis dalam bentuk basis AI1 ditambah A2J, dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras. Yaitu tinggal nilai mutlak A atau panjang panjang vektor tersebut adalah akar dari A1 kuadrat ditambah dengan A2 kuadrat. Selanjutnya untuk dimensi 3 sama saja. Misalkan di dimensi 3 kita punya vektor V, itu kita tulis X, Y, Z dalam bentuk kolom atau dalam bentuk basis XI tambah YJ tambah ZK, sama dengan Pythagoras, cuman bedanya di situ sampai Z ada 3, sehingga nilai mutlak V panjang vektor V adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Selanjutnya contoh, dimisalkan panjang vektor A yang isinya yaitu 3 dan 4 berarti kita akan menjawabnya panjang vektor A kita tinggal pakai teorema Pythagoras itu, berarti akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Akarnya 25 itu 5. Misal kalau yang dimensi 3, jika isinya pada dimensi 3 ini kita tuliskan dalam bentuk basis 2i tambah j tambah min 2k, berarti panjang vektor atau besar vektor tersebut adalah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2. Kemudian hasilnya yaitu akar dari 4 tambah 1 tambah 4 atau akar dari 9 sama dengan 3. Selanjutnya, vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Bagaimana rumusnya? Kita tengok. Dari vektor A yang kita tulis dalam basis AI1 tambah A2J tambah A3K, itu rumus vektor satuannya adalah vektor itu dibagi dengan besarnya vektor, sehingga sama dengan kita tulis lagi aja vektornya. Kalau dalam bentuk basis ya kita tulis basis, boleh dalam bentuk kolom ataupun bentuk baris ya monggo silakan. Vektor tersebut dibagi dengan panjang atau besarnya yaitu dengan rumus Pythagoras. Kalau ada 3 dimensi 3 ya ada 3. Nah gitu, gampang kan? Selanjutnya contoh pada vektor satuan. Misalkan kita punya vektor A itu I min 2J tambah 2K adalah rumusnya. Vektor tersebut dibagi dengan besar vektor, berarti kita tulis aja yang atas, berarti I kurangin 2J ditambah 2K dibagi dengan 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Atau kayak gitu ya, udah kan, hanya tinggal gitu ya, dihitung pastinya. Yang bawah tadi harus dihitung, berarti yang atas tetap dibagi. Di sini 1 tambah 2 kuadrat itu 4 tambah 2 kuadrat 4, berarti akar dari 9 sama dengan 3, begitu. Pembaginya nanti hasilnya 3. Oh ini lanjutannya. Oke, ternyata ini lanjutannya, berarti benar apa yang kita sampaikan barusan. Yang atas itu tetap, kalau dalam bentuk basis ya Anda tulis saja dalam bentuk basis. Kalau dalam bentuk baris atau biasanya ada komanya ya tetap aja kemudian dibagi 3.
Selesailah itu. Boleh juga ditulis dalam masing-masingnya, sehingga 1/3 I dikurangin 2/3 J ditambah 2/3K. Oke. Selanjutnya, bagaimana penjumlahan vektor? Penjumlahan vektor di sini ada dua macam. Yang pertama, kalau misalkan vektornya diberikan tanpa ada nilai sudutnya atau hanya berupa baris dan kolom saja ataupun basis, ya kita tinggal menjumlahkan yang posisinya sama. Misalkan di sini vektor A itu A1, A2 dan A3, dan vektor B itu B1, B2 dan B3. Bagaimana hasil penjumlahannya? Ya tinggal yang posisinya sama, berarti A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Selesai. Contohnya, diketahui vektor A itu 3,8, B-nya itu 14,20. Tentukan nilai dari A tambah B. Ya kita tinggal hitung aja. 3 tambah 14 itu 17, min 8 ditambah 20 hasilnya 12. Selesai. Mudah toh. Selanjutnya, penjumlahan vektor apabila besar kedua vektor telah ditentukan dan diberikan nilai suatu sudutnya, maka kita pakai rumus resultan besar kedua vektor, yaitu rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali besar A kali besar B cos sudutnya, cos theta. Misalkan di sini kita diketahui besar vektor A itu 2, besarnya vektor B 6, dengan sudutnya sebesar 60, maka besar penjumlahan atau resultan dari vektor A ditambah B adalah, kita pakai rumus yang tersedia seperti ini. Nah, kita tulis diketahuinya A-nya 2, vektor B-nya 6, sudutnya 60. Kita akan lihat solusinya. Pertama, kita tulis dulu rumusnya A tambah B. Kemudian kita inputkan 2, ya 2 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah 2 kali 6 cos 60. Oke. Kemudian hasilnya 2 kuadrat itu 4 tambah 36, 2 kali 2 kali 6 kali setengah. Hasilnya kita coret 2 dengan 2 berarti 40 tambah 12 akar 52. Kita sederhanakan menjadi 4 kali 13 sama dengan akarnya 4, 2 akarnya 13 tetap. Oke, bisa dipahami penjumlahan vektor. Jadi penjumlahan vektor itu ada dua, ada yang diberikan sudut, ada yang tanpa sudut. Kalau tanpa sudut tinggal posisinya yang sama, begitu ya. Pengurangan vektor itu bagaimana? Sama dengan halnya penjumlahan. Kalau pengurangan vektor diberikan vektor kedua vektor, kemudian tidak diberikan sudut, ya kita tinggal mengurangin dengan posisi yang sama. A1 dikurangi B1, A2 kurangi B2, A3 kurangi B3. Ini ditulis dalam bentuk basis ya. Dalam bentuk kolom sama aja, atas, tengah yang tengah, bawah yang kurangi bawah gitu. Misalkan di sini 3,8, vektor B-nya 14,20. Kita kurangkan 3 kurangi 14 min 11, min 8 kurangin 20 min 28. Selesai. Mudah toh. Kemudian apabila besar sudutnya diberikan, kita pakai rumus ini, berarti sama ya. Bedanya dengan penjumlahan itu hanya di sininya, min. Bagaimana contohnya? Misalkan di situ kita punya vektor A itu 2, vektor B 6, dengan sudut yang diberikan adalah 60 derajat. Maka hasil pengurangan A dikurangi B. Bagaimana solusinya? Kita tulis dulu diketahuinya. Kemudian kita masukkan rumus yang ada. A dikurangin B sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangin 2 kali besar A kali besar B cos sudutnya. Kemudian sama dengan A kuadrat, berarti di situ ada 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat
dikurangin 2 kali 2 kali 6 cos 60. Kemudian kita hitung hasilnya 4, 2 kuadrat 6 kuadrat 36 dikurangin 2 kali 2 kali 6 kali setengah. Berarti 40 dikurangin 12 sama dengan 28. 28 akar 28 bisa kita sederhanakan menjadi dua bilangan. 4 kali 7 akarnya 42, akarnya 7 tetap akar 7. Begitu ya. Bagaimana kalau perkalian? Kalau perkalian itu cara menghitungnya sama saja. A kali B, misalkan vektor A diberikan A1 I tambah A2 J tambah A3K. B juga ditulis dalam bentuk basis B1I, B2J, B3K. Bagaimana cara menghitungnya? Gampangnya begini, tinggal depan kali depan ditambah tengah kali tengah ditambah belakang kali belakang. Begitu. Misalkan lebih paham lagi kita pakai contoh. Misalkan kita punya vektor A 3,58, vektor B nya 2, 4, dan 6. Bagaimana hasil perkalian dari A kali B? A kali B itu hasilnya seperti yang tadi disampaikan, depan kali depan, tengah kali tengah, belakang kali belakang. Berarti hasilnya 3 dikali 2 ditambah min 5 kali 4 ditambah 8 kali 6. Berarti hasilnya 6 ditambah min 20 ditambah 48. Hasilnya perkalian tersebut adalah 34. Perkalian vektor juga ada yang berbeda jika diberikan sudutnya. Apabila besar kedua vektor telah diketahui dan diberikan nilai sudutnya, maka untuk mencari hasil perkalian kedua vektor tersebut menggunakan rumus A kali B itu sama dengan besar A dikali besar B cos sudutnya, cos theta. Misalkan di sini diketahui besar vektor A itu 2 dan besar vektor B itu 6 dengan sudut yang diberikan 45, maka hasil ini yang dimaksud perkalian ya. Di sini adalah perkalian A dikali B. Oke, di situ A dikali B. Kemudian kita akan menjawab, berarti besar vektor A 2 dan besar vektor B 6, sudutnya yang diberikan adalah 60. Kita akan menjawab, sehingga A kali B itu kita tinggal 2 kali 6 cos 45, 2 kali 6 12 kali cos 60 setengah akar 2. Jadi hasilnya yaitu 6 akar 2. Perkalian vektor. Kemudian kita lanjut ke vektor ortogonal. Dan dimaksud proyeksi, misalkan kita punya vektor B, ini vektor A, kita proyeksikan A terhadap B, maka hasilnya yaitu vektor C. Bagaimana proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B? Itu akan menghasilkan vektor C kan ya, yang dibatasi oleh garis tegak lurus terhadap vektor B yang ditarik dari ujung A. Ini dia. Ini. Oke. Kemudian rumusnya, kalau kita mencari panjang proyeksi vektor ortogonal A pada vektor B, berarti panjangnya yaitu nilai mutlak dari A dikali B dibagi dengan besar B. Sedangkan untuk mencari proyeksi vektor ortogonal A pada vektor B, maka A dikali B dibagi panjang B yang dikuadratkan dikali dengan vektor B. Kalau yang atas hasilnya skalar, kalau yang bawah ini proyeksi vektor, itu hasilnya yaitu vektor. Contoh menghitung panjang vektor. Di sini diketahui A itu 8,4 dan vektor B 4,-3. Tentukan panjang proyeksi vektor A pada B. Yang kedua, tentukan panjang proyeksi vektor B pada A. Lawannya, balikannya. Bagaimana solusinya? Solusinya, panjang proyeksi vektor A pada B seperti yang tadi dirumuskan, yaitu
Nilai mutlak dari A kali B dibagi dengan besarnya B. Berarti di situ 8 kali 4, 8 kali 4 ditambah dengan 4 kali min 3. 8 kali 4 itu 32 ditambah min 12. Hasilnya 20. Kemudian 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat hasilnya akar 25 atau 5, sehingga 20 dibagi 5 yaitu 4. Bagaimana kalau sebaliknya? Tentukan panjang proyeksi vektor B pada A. Ya, kita A kali B dibagi dengan panjangnya A. Ini yang membedakan, jangan sampai Anda kebalik ya. Kalau pada A berarti panjang A di bawah, kalau pada B berarti panjang B yang ada di bawah pembaginya. Setelah itu berarti kita hitung 8 kali 4 ditambah 4 kali 3 hasilnya 32 dikurangin 12 hasilnya 20. Ini nilai mutlak. Seandainya negatif ya, karena nilai mutlak ini maka nanti menjadi positif. Kemudian A itu tadi berapa? A itu 8,4. Berarti panjangnya A adalah 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti 64 ditambah 16 sama dengan akar 80. 64 ditambah 16 akar 80. Kenapa ini kok bisa menjadi akar 5? Bagaimana caranya? Kita bagi ya. 80 itu kita bagi menjadi 16 kali 5. 16 kali 5 akarnya 16, 4 akar 5. 20 dengan 4 kita coret ya, 20 dengan 4 kita coret. Di sini 20 dibagi 4 akar 5. Nah, 20 bagi 4 akar 5 berarti sama dengan ini, kita coret. Nah, 20 dengan 4 kita coret sehingga hasilnya tinggal 5 dibagi akar 5. Nah, di sini sama dengan kita rasionalkan, berarti sama dengan 5 per akar 5. Untuk menjadikan dia rasional berarti harus dikali dengan akar 5. Berarti akan menjadi 5 akar 5 yang atas, yang bawah akar 5 kali akar 5 hasilnya kan akar 25 atau 5. Sehingga ini kita coret. Ya, sehingga 5 dengan 5 kita hapuskan. Oh ya, tidak tampak. Oke, sehingga 5 dengan 5 kita coret dia. Nah, berarti hasilnya akhir adalah akar 5, begitu ya. Oke, Bapak ulang lagi, bagaimana yang tentukan panjang proyeksi vektor B pada A. Kalau B pada A berarti A-nya di bawah, besar A yang menjadi pembaginya, yang atas tetap yaitu A kali B sama dengan 8 kali 4 yang sini, kemudian ditambah dengan 4 kali min 3. Ya, 8 kali 4 depan kali depan ditambah belakang kali belakang. Oke. Sehingga hasilnya akar di sini hasilnya 20, yang sini akar
ditambah 16 akar 80. Kemudian akar 80 kita jabarkan menjadi 16 kali 5, akarnya 16, 4. Kemudian 5 per akar 5 kita rasionalkan menjadi 5 per akar 5 dibagi 5, begitu ya. Kemudian selanjutnya proyeksi vektor ortogonal. Ini nanti hasilnya tentu berupa vektor. Tentukan proyeksi vektor A pada B. Bagaimana caranya? Caranya kita tuliskan rumus. Kalau proyeksi vektor itu tadi kita perkaliannya vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang B yang dikuadratkan. Ingat, pada B berarti B di bawah dikuadratkan, bedanya dikali dengan vektor B itu. Berarti di sini 6 dikali 4 ditambah min 4 kali 2 ditambah 2 kali min 2 dibagi dengan besar. Ingat, besar berarti akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat yang dikuadratkan dikali dengan 4 2, min 2 atau vektor B itu. Selanjutnya, karena di sini akar kemudian dikuadratkan, ini saling meniadakan sehingga tinggallah dia 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah min 2. Ini yang bawah, yang atas 24 dikurangin min 4 tambah 2 kan min 8 ditambah 2 kali min 2 min 4. Ini vektor B. Selanjutnya bagaimana? Kita hitungkan, ini masih Bapak salin ya, ini hanya memindah saja, hanya memindah. Selanjutnya, sehingga P itu sama dengan 24 kurangi 8 kurangin 4 itu hasilnya 12. Kemudian yang bawah 16 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 24. Ini masih vektor B, sehingga hasilnya yaitu setengah dikali vektor B. Kita tinggal hitung, setengah kali 4 2, setengah kali 2 1, setengah kali min 2 min 1. Begitu ya. Alhamdulillah, materi vektor telah kita selesaikan. Semoga ilmu kita semuanya menjadi ilmu yang penuh barokah. Terima kasih Anda anak-anakku telah menyimak video ini. Semoga semuanya dikabulkan hajatnya. Akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.